Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimat yang dicintai oleh Allah SWT, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali bertemu dalam kajian muamalah di salah satu rumah Allah SWT ini. Semoga kajian kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah SWT, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang menuntut ilmu ini suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, yang mana Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah suatu yang wajib bagi setiap muslim, dari riwayat lain muslimatin, dan juga bagi muslimah. Artinya penjelasan para ulama ilmu yang wajib ini ilmu-ilmu yang akan kita kerjakan, berkaitan dengan hal-hal yang akan kita kerjakan. Contohnya berkaitan dengan sholat, karena kita sudah ada kewajiban sholat. Dan begitu juga contohnya seperti ilmu dalam berusaha mencari rezeki Allah Ta'ala, berbisnis, berdagang, karena kita akan berbisnis, akan berdagang. Maka dengan mempelajari hukum-hukum tersebut, kita mengetahui yang mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang dibolehkan. Karena ujian dalam masalah harta ini sangat berat, ibu-ibu, ya, yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita sangat mencintai harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian sangat-sangat mencintai harta. Dan Nabi juga mengatakan wa inna fitnatu ummati al-mal, ujian umatku adalah harta. Dan juga Nabi mengabarkan bahwa mayoritas penduduk surga adalah orang-orang miskin, dan mayoritas orang penduduk neraka adalah wanita. Iya, ibu, kita memang harus menyampaikan apa adanya, bu, ya. Karena memang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, kuntu ala babil jannati, aku berdiri di pintu surga. Fawajadtu ammata ahliha al-masakin, saya dapati mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Washabul jaddi mahbusun, orang-orang kaya mereka tertahan, belum masuk surga, belum masuk neraka. Kenapa? Karena dihisab, lama hisabnya. Sedangkan kumtu ala babin nari, saya berdiri di pintu neraka. Fawajatu ammata ahliha an-nisa, saya dapati mayoritas penduduk neraka itu adalah para wanita. Nah, jadi dua ujian ibu-ibu, ya, ujian sebagai wanita dan ujian sebagai pemilik
Harta. Berat kan Ibu? Berat banget, Masya Allah. Tetapi ya, oleh karena itulah penting kita selalu menuntut ilmu. Dan ilmu itulah yang bisa membimbing nafsu kita. Ya, karena Allah mengatakan wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan bisa menahan hawa nafsunya. Menahannya ini tentu dengan ilmu. Dengan ilmu kita bisa mengetahui ini haram, akibatnya begini di dunia dan akhirat, sehingga kita ya dengan taufik dan hidayah dari Allah bisa menahan hawa nafsu kita tersebut. Ya, karena ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti surga menjadi balasannya. Dan harta itu juga, ini masih mukadimah Bu ya, karena kita sambil nunggu yang lain. Nasihat bagi saya dan kita semua, kita saling menasihati Bu ya, sambil nunggu yang lain membahas tema yang kita sampaikan. Pada intinya nanti kita sedikit mengingat-ingat kembali tentang perlunya takut kepada Allah dengan cara menuntut ilmu, ya, agar senantiasa semangat menuntut ilmu, saya dan kita semua. Yang mana ilmu itulah yang salah satu sarana agar kita takut kepada Allah. Ya. Dengan mempelajari Al-Quran, Allah mengkabarkan ancaman-ancaman dalam mencari harta yang haram atau memakan harta yang haram, dan sehingga kita ya berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk melaksanakan ilmu ini. Nah, itulah yang membawa kita kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena Allah yang mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang mengetahui Al-Quran dan hadis Nabi dan mengamalkannya. Nah, motivasi bagi saya dan kita semua agar kita selalu membekali menuntut ilmu diri kita, ilmu agama untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, anak-anak kita bimbing dengan ilmu. Nah, tadi kita sudah menyampaikan ujian bagi ibu-ibu sebagaimana yang disebutkan Nabi dikhabari ya tadi, bahwa wanita mayoritas penduduk neraka, dan juga orang-orang kaya Nabi kabarkan mereka tertahan lama hisabnya. Karena juga Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnahu wa an ilmi fima fa'al wa an mali fima iktasabahu wa fima anfaqahu. Kita nanti akan dihisab ya, hari penghisapan. Yang mana hisab ini ada pada umur kita, kemudian ilmu kita, kemudian harta kita dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Jadi setiap rupiah yang kita dapatkan itu akan ditanya nanti Bu ya, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Dan Nabi juga mengabari, mungkin sering kita dengar tapi kita ingat-ingat kembali ya, bahwa sahabat Nabi yang kaya, yang mana mereka sudah dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala, berapa lama mereka menunggu dari sahabat yang tidak kaya, yang miskin? Berapa lama Ibu? 500. Hah? 50.000 tahun kalau saya tidak salah. 50.000 tahun. Ya. Itu menunggu
dihisapnya. Dahuluan sahabat yang Nabi yang miskin dahulu masuk surga. Sedangkan yang kaya-kaya, ya sahabat Nabi yang memiliki harta yang banyak itu mereka tertunda, itu Nabi. Apalagi kita, ya nggak jelas kita masuk surga atau neraka, nggak ada yang kepastian dari Allah SWT. Lebih berat lagi hisapnya, ya. Maka kalau kita tidak belajar, ya, dan sedangkan kita terus mengumpulkan harta dengan berdagang, berbisnis. Nah, ibu-ibu yang berbisnis, yang jual beli, tunjuk tangan berapa orang yang berbisnis, ibu-ibu? Hah? Banyak, nggak mau ngaku ya. Nggak mau ngaku, takut ya. Takut karena memang Nabi mengabarkan, ya ma'syarat tujar innakum tub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Wahai para pedagang, kalian seluruhnya dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan berdosa. Nah, Nabi kita juga mengabari semua pedagang, pebisnis semuanya dibangkitkan dalam keadaan berdosa di akhirat. Illa man ittaqa wa barra wa sadaqa, kecuali yang berbuat, yang takut kepada Allah dan berbuat baik dan bersedekah. Nah, jadi kita turunkan lagi pertanyaannya. Mungkin nggak ada yang ngaku berbisnis, tapi siapa yang melakukan jual beli setiap hari? Nggak ada juga. Siapa yang melakukan jual beli setiap hari? Nggak ada juga yang ngaku, ya baik, nggak apa-apa Bu. Tapi saya yakin pasti ya kita setiap hari melakukan jual beli. Kalau kita sebagai pembeli biasanya apa yang kita cari? Semurah-murahnya. Semurah-murah. Nah, kalau ibu-ibu sebagai pedagang, apa yang ibu lakukan yang ingin dicari dari pedagang itu berbisnis? Untung sebanyak-banyaknya. Ya. Itu memang fitrah manusia. Ya, manusia tadi kita katakan karena cinta harta, sehingga dalam pikiran kita itu bagaimana kalau sebagai pembeli mencari yang paling murah, cari cashbacknya sana, cashback sini. Di online pun sudah murah, cari lagi cashbacknya yang paling banyak cashbacknya, potongannya juga yang paling besar, padahal sudah murah. Nah, kalau sebagai pedagang, ya apa yang kita harapkan dari berdagang itu? Mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Nah, mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya, sehingga berbagai macam trik pemasaran yang dilakukan, ya, memberikan cashback. Tujuannya apa? Meningkatkan pelanggan dan nanti semua orang membeli ke dia. Sehingga dia berpikir bagaimana supaya memberikan cashback, tentunya harus modalnya yang ringan, saya harus cari modal yang besar. Ya, akhirnya dapat modal besar. Atau memang dia sendiri memang orang kaya, sudah kaya masih memikirkan bagaimana untuk kekayaannya terus berkembang. Jadi beli barang dengan harga murah dijual lagi dengan cashback yang besar sehingga semua orang belanja kepada dia. Ini pun insya Allah kita bahas nanti. Ya. Jadi kita bahas melihat cashback ini, tema kita bahas yaitu bagaimana dalam pandangan kita sebagai pembeli yang berusaha mencari selalu barang yang murah, dan bagaimana pandangan Islam ketika sebagai penjual berusaha mencari pelanggan sebanyak-banyaknya, menjual harga di bawah pasaran, apakah dibolehkan oleh Islam atau tidak. Nah, tapi sebelum itu kita bahas biar penasaran bahwa tadi Nabi mengatakan, kita kembali pada hadis Nabi, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, innakum tub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Sengaja ya ini saya tunda biar ibu-ibu yang lain sampai datang dulu ya, biar semuanya juga mengetahui hukumnya. Ini sebagai landasan kita ketika akan sebagai pembeli atau penjual dalam melakukan cashback ini, bahwa Nabi mengabarkan pada kita, mayoritas semua kita yang melakukan jualan itu akan dalam keadaan berdosa, kecuali yang bertakwa kepada Allah dan banyak berbuat baik dan banyak bersedekah.
Jadi supaya kita dibangkitkan sebagai pedagang atau sebagai yang melakukan jual beli tidak berdosa, maka syaratnya pertama apa? Bertakwa. Yang kedua apa Ibu syaratnya? Banyak berbuat baik. Yang ketiga apa syaratnya? Banyak-banyak bersedekah. Ya. Kita bahas sedikit saja. Takwa itu maksudnya apa ya Ibu? Meninggalkan yang diharamkan Allah dan mengerjakan yang diperintahkan Allah. Berarti dalam melakukan cashback ini atau mencari cashback ini, ya mencari potongan dan kembalian uang ini, jangan sampai ada hal yang melanggar syariat. Itu diharamkan Allah tapi kita kerjakan, berarti kita tidak takut. Maka memang untuk mengetahui mana yang halal dan haram itu harus belajar. Nah, takwa itu syaratnya harus belajar. Nah, ini salah satu sarana kita supaya kita mengetahui mana cashback yang diharamkan dan mana yang dihalalkan. Dengan belajar itu kita tahu mana yang harus kita hindari, mana yang boleh kita lakukan. Ya. Kemudian kita kerjakan, lakukan. Oh ini haram, kita tinggalkan. Berarti kita sudah bertakwa kepada Allah. Kemudian sebagai pembeli, cashback itu harapannya apa? Kenapa kita ingin membeli selalu yang cashback ini? Menguntungkan kita, ya. Nah ini agak berbeda dengan hadis Nabi. Kalau hadis Nabi perintahkan pada kita untuk wabarro, banyak-banyak berbuat baik, ya. Nah ini agak sedikit perlu kita lihat, jangan sampai ya yang mana kita meminta malah kita meminta potong dong, ya potong sekian. Nah seharusnya sebagai pembeli kita bagaimana seharusnya supaya berbuat baik pada pedagang itu bagaimana caranya Ibu? Berapa yang dijualnya kita beli, ya kan? Itu berbuat baik pada pedagang. Nah ini agak bertentangan ini. Maksudnya kalau harganya standar ya sudah masuk. Nah jadi jangan sampai kita ya karena betul-betul ingin mendapatkan jadi pikiran kita itu jangan mencari keuntungan, murni keuntungan saja, tapi lihat bagaimana berbuat baik. Ya, Nabi memerintahkan kita untuk para pedagang itu banyak berbuat baik. Sebagai penjual juga, maka pedagang kadang yang kita misalkan ini kita alami, kita sebagai pedagang nih, harga kita sudah murah, tapi tetap aja pembeli katakan apa? Ada lagi nggak potongan harganya? Iya kan? Iya. Itu sudah biasa manusiawi, pasti. Padahal kita sudah berbuat baik, tapi orang tetap ingin lebih kebaikan daripada kita. Maka ingat tadi kata Nabi, kalau kita sebagai penjual pedagang tetap melakukan kebaikan, ya, maka inilah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita sebagai pedagang pebisnis. Jadi jangan ini sebagai penyeimbang. Kalau di sini Ibu belajar di masjid, belajar ekonomi, ini penyimbang. Karena kalau belajarnya bisnis di mana? Di hotel-hotel atau di apa nama istilahnya yang memberi semangat coach, pelatih-pelatihan itu, pelatih bisnis itu selalu apa yang diajarkannya? Untung sebesar-besarnya, ya kan? Nah, ternyata dalam Islam jangan itu yang kita jadi patokan. Harus ada. Nabi tadi mengatakan apa? Banyak berbuat baik. Harus diimbangi, belajar bisnis itu diimbangi dengan agama. Ya, sehingga apa? Betul-betul jangan pikiran kita itu bagaimana mencari untung saja. Tapi di dalam Islam Nabi merintahkan pedagang itu banyak berbuat baik. Ya. Malah jadinya kalau kita hanya belajar bisnis dari yang tidak dilandasi dalam Islam, yang memang dari penelitian-penelitian, tulisan-tulisan itu, ya akhirnya hilang kebaikan kita.
Balap gimana kita menghancurkan usaha orang lain. Nah, karena pikiran selalu ke sana. Nah, maka ciri khas pedagang muslim itu atau dia sebagai penjual atau pembeli memudahkan urusan orang lain. Nah, itu memang perintah Nabi. Kita ingat 3 hal ini ya sebagai landasan ketika akan mencari cashback atau landasan ketika akan memberikan cashback. Ya. Kemudian yang ketiga, wasodako, dan banyak-banyak bersedekah. Nah, kalau kita sudah melakukan tadi, banyak-banyak kita bersedekah. Tujuannya apa? Untuk membersihkan harta tersebut, ya, untuk membersihkan harta yang kita mungkin tidak menyadari, tanpa sadar ternyata masih ada hal-hal yang membuat pelanggan kita kecewa. Padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi yang namanya manusia pasti ada aja yang merasa kecewa, ya, mesti kurang kecewa, sehingga kekecewaan itu bisa jadi menyebabkan keberkahan dari harta. Ya, karena salah satu syarat jual beli adalah keridhaan. Nah, inilah 3 landasan yang sebagai pijakan kita dalam mencari atau melakukan jual beli yang ada cashbacknya, atau sebagai penjual melakukan harga semurah-murahnya dengan program cashback, potongan harga dan lain-lainnya. Supaya tujuannya apa? Mengumpulkan para pembeli sebanyak-banyaknya, sehingga meningkatnya daya jualnya. Ini bisa menambah keuntungan, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, cashback ini saya rasa ibu-ibu yang lebih banyak tahu praktek di lapangan, ya. Maka oleh karena itu, biar lebih pembahasan kita lebih menyeluruh, lebih sempurna, lebih banyak yang kita dapatkan, maka saya juga butuh penjelasan dari ibu-ibu, ya, bantuannya menjelaskan kalau saya salah dalam menjelaskan, ya, atau masih ada kekurangan-kekurangan dalam jual beli yang ada cashbacknya. Karena terus terang saya kadang-kadang nggak peduli cashback itu. Penting saya butuh, saya beli. Nah, ya, saya butuh, harganya cocok, saya beli. Tapi sebelum itu juga kita lihat dulu Nabi SAW. Sengaja saya ngulur-ngulur biar ini ibu-ibu yang lain juga bisa menyimak dalam masalah cashback ini, ya. Nabi SAW beliau mencontohkan kepada kita bagaimana seharusnya ketika sebagai pembeli dan sebagai penjual. Pernah Nabi SAW sebagai pembeli, ya, dari sahabatnya Jabir. Sudah pernah saya ceritakan kalau saya tidak salah, yang mana Nabi menawar unta milik Jabir, ya. Unta milik Jabir ini yang mana dipakai Jabir setelah peperangan yang panjang, perjalanan jauh, sehingga kelelahan untanya. Kemudian Jabir ingin melepaskan unta tersebut karena sudah kecapean perjalanan panjang dalam perang. Nah, kemudian Nabi ternyata mendoakan Jabir serta untanya. Kemudian berkat doa Nabi dan beliau, ya, memukul kaki unta tersebut, berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan pada untanya. Ternyata untanya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Belum pernah untanya itu sekuat itu. Sudah pernah saya ceritakan, ya? Belum? Alhamdulillah dapat cerita baru, ya. Ya. Sehingga keberkahannya, ya, unta ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini terjadi pada perang Zatu Qainuqa. Perang Zatu Qainuqa, yang mana perang Zatu Qainuqa setelah perang Uhud. Karena perang Uhud orang tua Jabir meninggal, ya, dan Jabir memiliki saudara yang banyak, adik-adiknya banyak. Sehingga setelah orang tua meninggal di perang Uhud, beliau kewalahan mengurus
adik-adiknya. Ya. Kemudian waktu pulang perang dari Zatul Qainuqa ini, Nabi tadi awalnya berada di belakang, sengaja supaya apa? Supaya kalau ada sahabat-sahabat terluka atau yang kelelahan itu akan diperhatikan oleh Nabi, karena mereka terlambat, sehingga apa? Nabi nanti akan membantu mereka. Nah, ternyata Jabir mengalami kesulitan, untanya tadi kelelahan, sehingga tersusul dengan rombongan Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi pun mendoakan unta tersebut dan kembali untanya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Maka Jabir mengatakan, unta ini belum pernah seperti ini jalannya sebelumnya. Maka ya, Nabi bertanya kepada perjalanan pulang ini, kamu sudah menikah belum? Sudah. Dengan gadis atau yang sudah pernah menikah? Jawaban Jabir apa? Dengan yang sudah menikah. Alasannya apa? Karena membantu beliau dalam mengurus adik-adiknya. Karena kalau yang belum menikah, beliau merasa kayaknya nggak sabar membantu adik-adiknya dalam itu. Itulah alasan Jabir. Nah, ya, saya ingin memastikan ini bahwa terjadi pada perang Zatul Qainuqa. Kemudian Nabi pun menawar unta Jabir tersebut. Ya, maka Nabi mengatakan, saya beli untamu dengan 1 uqiyah. Maka Jabir mengatakan, tidak, saya berikan saja ya Rasulullah. Ya, karena tadi sebetulnya Jabir sudah ingin melepaskannya. Jabir semenjak ditinggal orang tuanya dalam keadaan kesulitan, keuangan, ngurus adik-adiknya. Ya, sehingga Nabi membeli untanya ini tujuannya ingin membantunya juga. Saya beli 1 uqiyah. 1 uqiyah itu kalau pembahasan lebih dalam, ya, lebih kurang harganya 4 dinar. 1 uqiyah itu 4 dinar atau 40 dirham. 4 dinar, sekarang dinar 4 itu beratnya 4,25. 4,25 kali 1.100.000 sekarang ya, emas. Berarti berapa itu? 4 kali 4 16, sekitar 18 jutaan ya. Harga unta 18 jutaan, sama sampai sekarang pun segitu ya. Masya Allah. Itulah stabilnya nilai emas ya. Stabilnya nilai emas itu ya, kalau ditukar dengan barang sama dengan zaman Nabi sampai sekarang pun masih sama harganya tapi tiba rupiah ya, dulu zaman saya kecil ketupat sayur itu harganya sekitar 50 rupiah dulu ya, tahun 85, 86. Sekarang ketupat sayur harganya Padang itu 8.000 ya. 8.000 nggak pakai telur ya. Jadi intinya bagaimana kestabilan emas ya, emas, sehingga lebih kurang 18 jutaan. Nah, Nabi ingin menawar, ditawar oleh Nabi. Maka Jabir mengatakan, tidak, saya berikan saja Rasulullah. Lihat ya, bagaimana Nabi ingin di sini Jabir padahal dalam keadaan kesulitan, tapi beliau ingin memberikan saja karena cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai pedagang juga jangan mikiran untung saja, tapi bagaimana bahwa seorang muslim dengan muslim itu adalah bersaudara, ada rasa cinta ya. Maka kalau kita sebagai penjual, bagaimana berbuat baik juga pada orang lain ya, kasihlah diskon ya, potong cashback misalkan ya, ini bentuk berbuat baik. Nah, kalau kita sebagai pembeli, Nabi menawar 1 uqiyah ya, sehingga kesepakatilah harganya 1 uqiyah. Tapi Nabi terima untanya, diizinkan Jabir gunakan sampai Madinah, nanti dibayar Nabi. Begitu sampai di Madinah, maka Nabi sholat di masjid beliau dan memerintahkan untuk memanggil Jabir. Mana Jabir? Saya mau bayar ya. Maka dipanggillah Jabir. Kemudian diperintahkan Bilal untuk membayarnya. Berikanlah 1 uqiyah dan lebihkan ya.
Satu ukiah dan lebihkan. Satu ukiah itu 4 dinar dan lebihkan sedikit, ya. Jadi 18 juta lebih. Nah, ini tidak disyaratkan dari awal, sehingga inilah dari para ulama, kalau kita berhutang, ya, dan kita bayarkan, kemudian kita lebihkan. Nah, ini ibu, ya. Ibu-ibu sudah di antara kita itu sudah bayarnya nanti, ya, lewatin jadwal, malah minta potong lagi harganya. Nah, kalau kita terlambat misalkan bayar waktunya saja, Nabi bayar apa? Nanti janjinya waktu Madinah, Nabi bayar tepat waktu dan beliau melebihkan. Ya, tapi syaratnya di awal tidak boleh disyaratkan, kalau disyaratkan jadi riba. Nah, kemudian ya setelah dibayar bila dilebihkan, Jabir pun hendak pergi. Setelah itu, ya, Nabi perintahkan kembali, panggil kembali Jabir. Setelah dipanggil, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, atazunnu anni makastuka li'akhuza malaka, apakah engkau mengira aku melakukan jual beli ini supaya mengambilkan untamu? Ambillah untamu itu, ya. Disuruh ambil lagi Nabi, ambil untanya itu, uang itu tetap milik kamu. Ya. Nah, di sini Nabi sebagai apa? Pembeli ingin membantu Jabir. Nah, inilah ya tadi Nabi yang mengatakan bahwa ketika kita sebagai pembeli penjual memudahkan urusan orang lain, di sanalah keberkahan. Untung walaupun sedikit, tapi untungnya menjadi berkah, sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga surganya Allah di akhirat nanti. Karena memang Nabi perintahkan ya kepada kita, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah akan menyayangi seseorang ketika ya dia sebagai penjual atau sebagai pembeli atau sebagai yang meminta hutang, orang yang berhutang, dia memudahkan urusan orang tersebut. Nah, sebagai pembeli ya begitu harganya sudah cocok, dia tidak peduli cashback ya, tidak perlu potongan-potongan harga. Kalau bisa bagaimana supaya membeli dari saudara-saudaranya yang butuhkan itu sama muslim. Nah, sehingga apa harapannya mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ya. Jadi jangan ibu-ibu itu jangan ibu-ibu saja, tapi saya juga. Jangan kita kalau belanja itu hanya mencari yang cashback, potongan sekian persen, itu saja yang kita cari. Ya. Itu bahkan kita pantau jam berapa ini cash ini. Sambil ini Bu ya, sambil nasihati diri saya sendiri ya. Ya. Kita pantau jam berapa ini. Bahkan tengah malam pun dikejar itu. Ya, sel tengah malam sampai luar biasanya mencari ini. Harusnya tengah malam itu untuk waktunya apa? Istirahat, tidur supaya bangun subuh. Ini malah sengaja kita cari apa? Untuk mencari potongan yang ini. Nah, ya. Ketika realita itu kita sampaikan ya supaya lebih apa ya, lebih terasa Bu ya, lebih terasa bagi saya dan juga ibu-ibu. Tapi memang kalau ya jadi intinya bagaimana tadi Nabi mengatakan Allah akan menyayangi kita kalau betul-betul kita sebagai penjual pembeli itu sayang kepada saudara muslim yang lain ya. Nah, alhamdulillah kayaknya sudah tidak ada yang datang lagi ya. Kita masuk pada pembahasan kita cashback. Cashback dulu kita diingatkan, saya diingatkan, maaf, bukan dulu kita diingatkan, saya diingatkan oleh panitia sudah pernah belajar tentang mempelajari bahas tentang cashback. Kira-kira masih ingat nggak Ibu? Hah? Bagaimana yang dulu kita pelajari itu hukum cashback? Boleh? Sudah gitu aja. Ya. Baik. Cashback itu ya ketika kita belanja dan kita contohnya aja ya, kita lihat beli rumah 1 miliar dengan cara angsuran sekian per bulan, Anda mendapatkan hadiah uang tunai 100 juta misalkan. Nah, ya. Tapi kalau rumah jarang uang tunai. Kalau rumah itu biasanya apa? Dapat motor, AC, kanopi, ya. Nah,
itu biasanya. Ada juga yang umroh, ya, itu cashbacknya. Jadi yang terbayangkan oleh kita bahwa ketika kita beli rumah belum lunas saja sudah punya motor baru. Ya. Nah, ini bagaimana trik-trik supaya pedagang ini menarik pembeli. Tapi Bu, nggak ada makan siang itu yang gratis. Paham maksud saya? Nggak mungkin pengusaha itu memberikan motor cuma-cuma. Nah, kita kadang-kadang ya, biasanya mereka itu ya ada yang hanya cara-cara triknya saja, berbagai macam caranya. Ada yang sebetulnya harga rumah itu ya memang keuntungannya itu mereka kurangi. Ya, daripada beri potongan mungkin kurang menarik bagi orang, sebaiknya kita potongan ini kita jadi ubah aja jadi barang motor, sehingga pembeli merasa wah saya butuh motor. Jadi hanya mencicil rumah 4 juta sebulan tapi saya punya motor baru. Ini kan luar biasa kan. Nah, tertarik kan pembeli, ya kan. Nah ini biasanya. Kalau beli apa lagi? Kalau harga yang murah-murah, yang 20.000, 100.000, potongannya uang, cashbacknya uang 10%. Ya lumayan, nanti terkumpul kalau kita belanja di e-commerce, nanti terkumpul lagi 5.000, nanti bisa lagi belanja, ya kan? Nah, kalau kita beli apa lagi yang biasanya cashback ini? Nah, ini sebetulnya ya memang ada yang trik-trik ini sebetulnya potongan. Mereka ingin beri potongan, tapi mereka ya supaya lebih menarik dirubah menjadi seolah-olah dikembalikan uang mereka atau berupa berupa barang. Karena kalau potongan itu kadang-kadang sudah bosan ya pembeli. Nah, jadi cara potongannya dengan berikan cashback. Itu yang pertama. Untuk yang pertama ini hukumnya apa? Memang murni potongan harga dari penjual, maka ini dibolehkan ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Manibta'a abdan walahu malun famaluhu alladhi ba'ahu illa an yashtarital mubta'." Barang siapa membeli budak, ya, kita beli budak itu menyerahkan dulu ya, sahabat menyerahkan uang dinar, mereka bayarnya dinar atau dengan dirham, dan budak itu memiliki harta. Ya, ternyata budaknya itu sebelum bisa jadi dia diambil orang ya, sehingga memang dia punya harta, apakah berupa kalung ya, kalung emas atau perak. Nah, berarti kita sudah menukar emas dengan budak, tapi budaknya ada kalung emasnya, kan dapat cashback itu, jelas. Dapat cashback berupa emas, sebagian emasnya, sebagian harganya. Atau kita bayarnya pakai dirham, ternyata budaknya memakai perhiasan dari perak, berarti ada cashback yang kita dapatkan, pengembalian. Maka Nabi mengatakan famaluhu lillazi ba'ahu, maka harta yang ada pada budak tersebut milik penjual. Ya, milik penjual. Karena yang kita beli adalah budak. Sedangkan perhiasannya itu ya, kalau kita illa an yashtarital mubta', kecuali pembeli mensyaratkan. Ya. Nah, sekarang yang di sini Nabi membolehkan, misalkan kita syaratkan, oh budaknya ada perhiasan, saya beli sekalian perhiasannya itu juga ya termasuk ya, misalkan. Nah, karena budak itu harta ya, harta sehingga bisa diperjualbelikan. Nah, disinilah dalil para ulama bahwa ya cashback itu dibolehkan. Sebagian ulama mengharamkan. Kenapa? Tukar uang dengan uang berbeda
jumlahnya, termasuk riba. Yang bentuk cashbacknya adalah berupa uang. Contohnya kita belanja barang, harganya 100.000, kemudian kita dikasih uang 3.000, berarti kita tukar 100.000 dengan barang dan ada uang 3.000-nya berupa cashback. Berarti ini terjadi tukar uang dengan uang. Jelas? Berarti hukumnya apa kalau komoditi ribawi tidak sama? Riba fadl. Karena Nabi mensyaratkan emas dengan emas harus sama. Berarti rupiah dengan rupiah kalau ditukar harus sama, ya. Jadi sebagian ulama, saya ulangi lagi supaya nggak keliru ibu-ibu, sebagian ulama mengharamkannya karena ini termasuk tukar rupiah dengan rupiah yang mana komoditi ribawi tapi berbeda, sehingga ini bisa menjadikan riba fadl, riba jual beli yang ada perbedaan jumlahnya. Nah, tapi pendapat ini ya tetap dengan dalil ini ternyata Nabi membolehkan tadi ya yang ada budaknya, sehingga para ulama mengatakan bahwa bolehnya ini melihat kaidah ngikut dan yang diikuti, pengikut dan yang diikuti. Maksudnya apa? Maksudnya di sini tergantung yang mana kita ingin. Tadi dalam hadis Nabi membeli budak, berarti yang dibeli adalah budak. Sebetulnya budak ditukar dengan uang. Sedangkan emasnya ini, hartanya ini aja sebagai pengikut. Nah, kalau pengikut ini dibolehkan, ya, hanya sebagai pengikut cashbacknya boleh. Tapi kalau tujuannya adalah yang bonus cashbacknya itu ya dalam uang ini bisa berubah menjadi tidak boleh, ya. Nah, walau ta'alam karena yang pengikutnya hanya jumlahnya sedikit dan sedikit ini ya tidak menjadi utama dan tujuan utama dalam jual beli, sehingga pendapat yang kuat dan berdasarkan hadis Nabi ya cashback kita bayar pakai rupiah dan ada cashback rupiah, tapi kita inginkan adalah barang, maka ini hukumnya adalah boleh berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pendapatku adalah boleh. Itu cashback yang pertama. Nah, yang saya tahu lagi, ya, ada yang cashback itu pakai syarat. Nah, ini yang perlu kita lihat, ya. Jadi cashback itu hukum asalnya adalah, maka kita sudah paham sekarang cashback itu hukum asalnya adalah apa? Boleh kalau tidak ada hal-hal yang melanggar syariat. Ada yang bisa melanggar syariat. Contohnya seperti apa ibu-ibu cashbacknya? Yang saya ingat, yang saya tahu, contohnya kalau kita belanja perabotan menggunakan kartu kredit, maka mendapatkan cashback sampai berapa persen? 5% misalkan. Jelas? Iya kan? Pernah kan? Enggak pernah? Alhamdulillah berarti ya Bu ya. Ada itu kartu kredit yang belanjanya pakai kartu kredit bank ini atau kartu debit bank ini, bank ini direkam ya Bu ya. Berarti kita nggak boleh menyebutkan merek ya. Bank tertentu misalkan. Nah, kalau belanjanya pakai kartu debit, maka dapat cashback 5%, 10%, iya kan? Nah, itu bagaimana? Boleh atau tidak? Kira-kira boleh atau tidak, Ibu? Nah, kita lihat, saya tahu ibu-ibu bagaimana proses cashback itu. Nah, yang terjadi pada kenapa kok bisa kita belanja pakai kartu debit bank tertentu kita mendapatkan potongan, ya, potongan yang mana nanti masuk ke tabungan kita. Biasanya syaratnya begitu, ya, biasanya syaratnya mendapatkan potongannya itu dimasukkan ke rekening kita. Itu pernah saya membaca, ya, pernah saya baca potongannya akan dimasukkan ke tabungan kita.
Nah, biasanya pedagang ini memang sudah memiliki hubungan baik dengan bank tertentu. Ya, contohnya saya pernah saya sebagai pengawas syariah dari suatu lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini datang oleh toko. Didatangi oleh toko, "Pak, kami lagi ada ini nih, mau potongan harga. Mau nggak kita bikin program ya, bagi nasabah Bapak kita akan berikan potongan harga khusus Bapak." Ya, itu biasanya. Jadi toko-toko itu menghubungi supaya kerjasama ya dalam menjual barangnya, memang mereka akan berikan potongan harga, sehingga bank pun nggak butuh dia potongan itu. Jadi supaya didapatkan oleh nasabah, dimasukkanlah nanti ke rekeningnya, sehingga uangnya masuk ke rekeningnya tadi. Ya, itulah syaratnya biasanya. Nah, ini boleh atau tidak? Tadi hukum asalnya potongan dari pedagang tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah apa? Kita memiliki rekening konvensional. Itu masalahnya. Dan uang kita pun ya akan ditaruh di rekening bank konvensional. Berarti ini cashbacknya ada syarat-syaratnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Tolong menolong dalam hal yang riba. Ya, karena tidak boleh, apalagi di negara kita ini sudah ada bank syariah, tidak halal. Majma' fikih mengatakan tidak halal orang yang sudah ada bank syariah masih memiliki bermuamalah dengan bank konvensional. Karena bank konvensional itu jelas-jelas ribanya. Ya, jelas-jelas ribanya. Karena mereka ya, ini kita bahas atau tidak ini? Kayaknya berbisik-bisik kayaknya. Kita saya khawatir bisik-bisik ibu ini nanti jadi bermasalah panjang nanti. Tapi saya sampaikan ya, memang tugas saya menyampaikan apa adanya ya, supaya saya bebas juga dari dosa ya. Mau diamalkan sama ibu-ibu, ibu-ibu juga yang bahagia. Kalau tidak diamalkan, menanggung risiko juga ibu-ibu sendiri ya. Maka para ulama dunia sudah sepakat ya, bank konvensional itu muamalahnya adalah tabungan atau pinjaman dari bank itu adalah hukumnya riba. Bunga yang diberikan itu adalah hukumnya riba. Silahkan kita baca fatwa-fatwa ulama internasional, ulama Indonesia, ulama negara manapun mengatakan itu adalah riba. Dan riba Allah Subhanahu wa taala ya memerangi, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, izinkan Allah akan memerangi. Kalau kita sudah tahu, sudah disampaikan ya, maka Allah katakan wa man ada faulaika ashabun nar. Siapa yang sudah tahu itu haram riba tapi tetap melakukan, mereka penduduk neraka, kata Allah taala. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Ya. Majma' fikih, perkumpulan ulama fikih mengatakan tidak halal seorang muslim yang sudah ada bank syariah di sekitarnya masih bermuamalah, masih menyimpan uangnya di bank konvensional. Ya. Kenapa? Karena uang kita yang ada di sana itu akan dikembangkan dengan cara riba. Ya, dan kita pun mendapatkan riba. Maka nah ini tadi kita kembali pada tema kita cashback. Nah, ternyata kita mendapat cashbacknya itu syaratnya menggunakan itu berarti kita punya rekeningnya, ya. Berarti kita punya rekeningnya. Dan kemudian ditaruh lagi di sana, berarti kita membantu dalam hal yang riba. Ya. Sekarang cashback apabila kita belanja di e-commerce. Ya, di e-commerce. Nah, kemudian kalau kita belanja ditaruh lagi di kalau e-commerce itu biasanya punya ini ya, punya apa namanya Bu? Ada e-walletnya kan, e-walletnya masing-masing kan. Nah, e-walletnya itu e-wallet apa itu Ibu? Konvensional apa syariah e-walletnya itu?
konvensional. Ya, konvensional e-walletnya. Ya, e-walletnya itu konvensional. Ada e-wallet yang syariah, sudah ada. Ya, contohnya e-wallet syariah sudah ada itu. Ya, tapi saya nggak mau jadi iklan nanti di sini ya. Nah, jadi, nah berarti kita ya akan menaruh uang di sana. Nah, yang menjadi uang poin kita tertaruh di sana, tertahan di sana. Nah, berarti apa jadinya? Tolong menolong. Nah, ya, tolong menolong jadinya. Jadi kita ada e-wallet di sana. Ya. Tapi Ustadz, saya punya e-wallet ini atau punya rekening terpaksa Ustadz. Kenapa terpaksanya? Kena gajian dari sana suami, ya, kena gajian, ya. Maka kalau gajian, ya, terpaksa itu boleh, karena termasuk apa? Termasuk menjaga harta, menjaga harta. Tapi para ulama kita katakan itu kan terpaksa. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, sesuatu yang darurat itu hanya sekedarnya. Ya, hanya sekedarnya. Berarti apa? Begitu gajian langsung ambil. Kalau kita biarkan berarti tidak halal lagi bagi kita. Ya, langsung pindah ke bank syariah. Kalau dibiarkan berarti kita tolong menolong dalam hal yang riba. Nah, kemudian ya, rekening kita sudah kosong terus, nggak pernah ada isinya. Tiba-tiba ada godaan cashback kalau belanja pakai kartu debit konvensional. Ya, paham maksud saya? Ya, kita punya bank konvensional, isinya kosong, nggak ada isi sama sekali. Ternyata kalau kita belanja dapat cashback, nanti ditaruh di sana. Boleh atau tidak kira-kira Ibu? Hah? Memanfaatkan dapat potongan harga, kita menggunakan dari apa? Perbankan tadi. Ya. Wallahu ta'alam, kalau dilihat dari segi dalil nggak ada larangan. Kenapa? Kita tidak ada betul-betul hanya apa? Kebetulan saja kita nasabah karena darurat tadi ya. Ya, kalau dari segi dalil ini tidak ada hal yang diharamkannya. Nah, begitu dapat cashback langsung diambil. Tapi lebih baik apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Nabi mengatakan tinggalkan yang kalian ragu kepada yang kalian tidak ragu. Ya, misalkan ragu Ustaz, jadinya tolong menolong Ustaz karena ikut apa? Membantu apa? Bank konvensionalnya. Ya, maka wallahu ta'ala. Adapun dari segi kaidah fikihnya tidak ada yang dilanggar. Kenapa? Kita tidak punya tabungan di sana. Yang dapat cashback ini kena juga kita belanja, ya, bukan dari banknya, ya kan? Nah, cuman ditaruh di sana, begitu ambil langsung atau pindahkan. Nah, begitu juga tadi e-wallet, ya, e-wallet kita selama ini kosong. Nah, tapi begitu dapat cashback di sana bisa diambil langsung nggak? Nah, kalau jumlahnya masih sedikit nggak bisa diambil langsung ya. Nah, berarti ada yang tertahan di sana. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, kira-kira cashback apa lagi Ibu? Ya, Ibu tahu. Nah, ada juga bentuknya, tapi ini bukan cashback, potongan harga. Sama aja lah ya, kita ambil sama aja ya. Potongan harga, karena sesungguhnya cashback itu juga potongan harga, cuman potongan harga dikembalikan lagi pada kita berupa uang. Ya, itu hanya trik pedagang aja, trik pedagang. Tapi kalau sekarang ada bentuknya potongan harga. Yang ada di masyarakat kita selagi marak ini di mana-mana. Silakan mendaftar di bank, ya, di bank digital merek tertentu. Nanti beli minyak gorengnya separuh harga. Minyak gorengnya jadi berapa Ibu? Jadi berapa? 10.000 atau gratis? Ya, guranya jadi situ. Nah,
beli barang dapat potongan harga dengan syarat apa? Mendaftar di bank digital, itu konvensional banknya. Nah, boleh atau tidak? Nah, kalau kita mencari tadi sebagai pembeli terus mencari yang murah terus, akhirnya apa? Nggak terpikir ke sana. Ya. Di RW saya ada itu. Di RW saya, di perumahan saya, minyak goreng dengan gula. Nah, itu kalau murah, tapi ternyata ada syaratnya, yaitu apa? Mendaftar di bank digital itu konvensional. Nah, berarti kita jadi nasabah di bank itu. Ya, padahal Allah mengharamkan kita untuk menyetujui riba. Itu berarti tolong menolong dalam yang haram. Ya. Kemudian ada juga potongan harga dengan syarat jadi member. Ya. Nah, jadi member ini ada yang berbayar, ada yang diskon. Pak, 100.000 seumur hidup. Siapa yang gak tergoda, ibu ya? 100.000 kita bayar, itu pun bisa nanti bapak dapatkan, ibu-ibu dapatkan, ya. Misalkan ada diskon ini, barangnya diskon ya, diskon 25% atau cashback 100.000, ya. 100.000 ini cashbacknya kita dapatkan. Nah, kita disuruh member sekali seumur hidup, member bayar 100.000, nanti bisa lagi diambil, Pak. Paham maksud saya? Nah, ambil lagi aja 100.000, tapi bayar member 100.000. Nah, ini godaannya luar biasa. Boleh atau tidak kira-kira? Ini hukumnya gharar. Para ulama mengharamkannya. Kenapa? Uang 100.000 kita serahkan tadi, ya, kita akan mendapatkan potongan-potongan terus, itu nggak jelas, ya. Memang kalau sebagai pembeli kita pasti akan untung kalau sering belanja, ya. Dan ternyata para ulama kita mengharamkan. Karena apa? Ini menukar uang dengan potongan yang tidak jelas. Berarti di sini ada ghararnya. Bisa jadi potongannya 5%, 10% atau 20% nantinya, atau cashback 10%, 20%. Itu kan tidak jelas. Berarti menukar uang 100.000 dengan sesuatu yang tidak jelas. Ini gharar, ini judi, berarti haram hukumnya. Dan bisa menjadi riba. Ya. Tadi contohnya cashback 200.000, bapak member cuma 100.000. Nanti pun kalau bapak sudah daftar, kami kasih lagi 200.000. Untung nggak kita? Untung 100.000, ya kan? Ini jadi riba. Nah, ini banyak kita kadang-kadang karena selalu ingin mencari yang murah sebagai pembeli. Nah, akhirnya ini yang terjadi. Baik, itu yang saya ketahui tentang cashback yang ada di sehari-hari, ya. Makanya kita harus berhati-hati dalam masalah cashback ini. Sekarang sebagai penjual, karena tadi saya sudah terlanjur berjanji, kita akan bahas juga bagaimana menjual itu selalu yang murah, ya. Supaya apa? Semua pedagang, semua pembeli itu kalau bisa jangan ada di toko sebelah, toko saya aja, ya. Nah, jadi kasus awal-awal muncul ojek online, apa yang terjadi, Ibu? Demo besar-besaran tukang ojek di mana-mana, ojek pangkalan. Kemarin TikTok Shop, siapa yang demo? Pedagang Tanah Abang yang demo. Kenapa mereka demo? Alasannya apa, Ibu? Mereka mengatakan sekarang karena pembeli semuanya beralih ke online, TikTok Shop harganya luar biasa, nggak ada yang bisa ngalahin. Pedagang-pedagang besar semuanya main di sana, harganya murah. Mereka membeli dengan dana yang besar sehingga bisa mendapatkan modal yang murah barangnya, sehingga menjual juga bisa murah. Sehingga semua pedagang di Indonesia ini beralih ke sana semuanya. Pedagang-pedagang Tanah Abang akhirnya tutup satu, ya. Nah, ini boleh atau tidak? Kira-kira boleh atau tidak ini? Haram hukumnya. Yang mana yang haram?
Bukan TikToknya yang haram ya Ibu. Yang haramnya kita memiliki modal besar, ya. Kemudian membeli barang dengan harga murah, ya. Kemudian kita jual semurah, semua orang akhirnya belanja kepada kita, dan kita bisa mematikan usaha-usaha sekitar. Berarti kita berlaku zalim kepada orang lain. Dan Nabi SAW mengatakan la darara wala dirar. Tidak boleh mudarat dan mudaratkan Allah. Ini mudaratkan para pedagang yang banyak, ya. Jadi ini yang tadi saya katakan, jangan sampai ya kita berbisnis tapi usaha orang lain jadi tutup, ya. Nah itu jadinya dampaknya. Karena nantinya berat ini. Kalau kita sudah menguasai pasar, apa yang terjadi? Yang lainnya mati, ya pedagang-pedagang mati. Akhirnya cuma satu dia sendiri yang hidup. Akhirnya apa? Kalau cuma dia yang menguasai pasar, nanti setelah itu menguasai harga seenaknya. Jelas? Nah itu yang terjadi. Ya, ojek pangkalan semuanya sudah tidak ada lagi. Nah sekarang mereka sudah masuk ke sana. Nah sekarang mereka dipaksa naik, mulai naik, ya kan? Akhirnya dikuasai pasar. Nah ini hal-hal mudarat ini yang diharamkan dalam Islam, ya. Tetapi kalau menjual hanya dadakan, waktu-waktu tertentu boleh atau tidak? Paham yang haram tadi? Yang haram dia menjual terus karena modalnya besar sehingga dia terus bisa melakukannya. Akhirnya orang lain jadi tutup. Tapi sekarang berikan cashback, berikan potongan ibu-ibu sebagai pedagang ini hanya waktu-waktu tertentu. Waktunya Indonesia belanja misalkan tanggal berapa Bu? Hah? Sekarang tanggal berapa ini? Bulan 11 ya. Nah waktu Indonesia belanja, hanya waktu Indonesia belanja, atau di akhir tahun. Kenapa akhir tahun ngasihkan cashback atau potongan harga? Karena menghabiskan sisa-sisa barang yang tidak terhabis. Nah ini rahasianya ibu-ibu ya, saya beritahu ibu-ibu kalau beli barang akhir tahun. Kenapa? Para pedagang itu menghabiskan barang sehingga harganya banyak potongan, lebih murah. Mereka nggak apa-apa lah untung kecil, atau nggak apa-apa nggak untung, penting barang keluar, ada barang baru. Nah belanjanya akhir tahun ibu-ibu. Atau waktu-waktu tertentu mengharapkan Jumat berkah misalkan. Nah waktu itu saja jualannya, boleh atau tidak? Hukumnya, ya. Maka Hatib bin Balta'ah, beliau jualan anggur di pasar sekitar musola di masa Umar bin Khattab. Kemudian Umar datang kepada Hatib dan beliau mengatakan, berapa kamu menjual anggur? Saya menjualnya 2 mud dengan 1 dirham. 2 mud 1 dirham. Maka Umar mengatakan, naikkan. Kalau tidak jangan berjualan di pasar ini. Ya, kenapa? Hatib menjual dengan harga yang murah. Nah, sehingga ada yang dalil mengatakan, nah ibu-ibu kalau jual di bawah pasar, pedagang lain marah atau tidak? Nah ini yang dilakukan Umar bin Khattab, mengingatkan Hatib menaikkan harganya. Kenapa? Karena akhirnya nanti saya ceritakan, ya sengaja biar penasaran. Akhirnya Hatib bin Balta'ah ini pulang, nggak jualan dia di pasar. Besoknya dia tanya Umar. Maka Umar mengatakan, kemarin saya mengatakan itu saya ingin agar tidak memudaratkan orang lain. Ya. Kenapa? Karena ada pedagang dari Taif yang mereka, Taif ibu tahu Taif? Daerah subur kan, daerah pertanian, di sana banyak anggur. Jadi ada pedagang-pedagang dari Taif, mereka membawa anggur. Mereka melihat hargamu terlalu murah, ya, sehingga mereka datang padaku, makanya aku mengatakan padamu. Nah, jadi kalau ibu-ibu jual di harga bawah pasar, pedagang lain akan marah, seperti tadi, ya. Nah, kemudian Umar mengatakan,
maka saya sekarang juallah, terserahmu. Ya, jual terserah kamu. Umar rujuk dari pendapatnya. Beliau membatalkan pendapatnya, mengatakan silakan jual terserah mau berapapun. Ya. Nah, akhirnya Hatib menjual dengan harga murah. Nah, ini dalil para ulama mengatakan bahwa seorang pedagang dia punya barangnya, maka dia bebas menjual berapa saja. Tapi ini bolehnya kenapa? Waktu-waktu tertentu. Atau modalnya kecil, ya. Misalkan dia jualannya murah, tapi hanya sekitar RW, ruang lingkupnya RW, di luar RW-nya orang lain, atau kecil, tidak dikenal orang banyak, ya. Modalnya juga kecil, misalkan ya begitu ada orang belanja 10 orang aja habis barangnya langsung. Atau anggaplah ya karena modalnya tidak terlalu besar, sehingga apa? Begitu habis masa-masa itu ya selesai. Ya tadi contohnya 1 hari, ya kan, waktu hari tertentu, atau 1 minggu waktu tertentu, ya. Sehingga ini juga membatasi. Ini hukumnya apa? Kembali hukum asalnya, boleh seorang pedagang itu menjual harga yang dia kehendaki. Tapi menjual harga di bawah pasar melanggar syarat, haram, menjadi haram. Contohnya apa? Contohnya kita menjadi agen dari suatu produk. Produknya mengatakan boleh menjadi agen kami, tapi syaratnya harus menjual harga sekian. Ternyata dilanggar, dia jual di pasaran harga lebih murah. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin wajib menepati syarat kontrak yang mereka tepati, mereka sepakati. Nah, inilah kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab Islam dalam berjualan dan membeli. Ya, jangan kita mencari yang murah saja, ya, sehingga kadang-kadang lupa dengan tujuan syariat bahwa berbuat baik. Apapun profesi kita sebagai pedagang, pembeli, maka niatkan berbuat baik pada orang lain. Ya, jangan betul-betul hanya mencari murah. Kadang-kadang karena mencari murah itu akhirnya melanggar syariat. Ya, wallahu ta'ala. Apalagi misalkan beli hasil sitaan, ya, kenapa murah? Barang lelang murah. Nah, ini pembahasannya lain waktu, insyaallah. Saya cukupkan. Kita diskusi materinya, sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab, kira-kira maksimal ya 10.30, maksimal 10.30. Silakan ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, begini Ustaz, saya pernah melakukan transaksi di aplikasi, boleh disebutkan nggak ya nama aplikasinya? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Baik. Jangan. Di salah satu toko ya, di online shop. Namun pada saat transaksi dilakukan, ternyata di final akhir pembayaran ternyata ada cashback dari si penjual yang kita nggak tahu langsung ada terus potongan. Itu bagaimana Ustaz? Sudah terjadi Ustaz. Jadi harus bagaimana Ustaz? Itu aja Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu, sebentar. Pegang dulu mikrofonnya. Ya. Yang Ibu pahami hukum cashback gimana? Dia ada tulisannya cashback toko. Terus ada nominal. Memang tidak besar sih, cuma. Yang ingin saya tanyakan, kan tadi kita sudah jelaskan apa hukum cashback. Iya. Apa yang Ibu tangkap? Boleh atau haram? Saya nggak tahu ya hukumnya haram atau tidak ya, karena saya di aplikasi itu tidak members, bukan apapun, hanya membeli barang yang saya butuhkan. Enggak, saya nggak ngerti itu. Saya pastikan dulu, kira-kira biar nggak salah tangkap Ibu. Ya. Hukum cashback itu boleh atau tidak boleh? Kayaknya sih nggak boleh deh. Hah? Mungkin boleh ya, kalau ada promosinya ya Ustaz ya. Boleh tadi, kita katakan boleh. Tapi selama tidak ada hal-hal yang melanggar
syariat. Oh. Nah, yang saya tanyakan sekarang Ibu, cashbacknya dari toko kan? Iya. Memang cashback itu dari toko. Memang dari toko. Ya, artinya tidak menggunakan kartu kredit atau apapun. Iya. Dosa ya. Tapi cashbacknya ditaruh di mana Ibu? Di potongan pembayaran. Jadi pada saat bayar nominal langsung terpotong. Bukan. Jadi kayak seperti diskon jadinya, cuma ditulisan cashback. Potongan harga. Iya. Pembayarannya pakai apa? Bebas. Bebas. Saya waktu itu pakai Berarti tunai. boleh. Boleh ya. Boleh Ibu. Ya. Baiklah kita. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, saya salah satu yang sering belanja di online. Nah, saya tidak punya akun di online itu, di e-commerce tersebut, tapi saya setiap habis belanja, saya senang mereview. Senang? Mereview belanjaan yang Dekatin saya lagi beli. Bu mikrofonnya Ibu. Maaf. Ya. Saya sering mereview belanjaan yang saya beli. Ya. Nah, dari situ e-commerce-nya otomatis memberikan saya poin yang bisa dibelanjakan. Apakah potongan itu halal atau tidak, Pak Ustadz? Poinnya ditaruh di mana Ibu? Poinnya bukan di tempat e-walletnya. Tapi bisa di akun ya. Bukan di akun. Jadi kalau saya mau belanja lagi, saya tinggal geser ke kanan mau pakai iya. poin saya atau tidak. Boleh, Nah, masalah berarti. oh boleh ya. Boleh Bu ya. Syukuran Pak Ustadz. Afwan. Tapi dengan syarat jangan sampai review itu ya kita membantu hal-hal yang diharapkan syariat. Contohnya mereviewnya jujur apa adanya. Jangan karena mengharapkan poin reviewnya padahal barangnya rusak. Wah bagus cepat respon. Berarti kita berdosa. Ya alhamdulillah. Silakan Ibu. Ya. Ada lagi Bu? Karena hanya mengharapkan poin sehingga reviewnya tidak jujur. Boleh. Ya sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa lagi pertanyaan Ustadz yang ditulis ya. Ada lagi. Tapi saya ingin bertanya dulu. Ya silakan Bu, sebelum kita bacaan tulisan. Ya. Ini hukum cashback boleh ya. Kemudian buyback juga pastinya boleh ya kan Ustadz? Bentar, buyback mestinya Boleh nggak buyback itu membeli kembali? coba Ibu sebutkan. Nah itu dalam hal ini perdagangan emas. Perdagangan emas itu ada buyback gitu. Jadi misalnya pedagangnya itu udah menjual, terus si pembelinya membutuhkan uang dijual lagi ke penjualnya. Pembelinya membutuhkan uang jual lagi ke penjualnya. Nah jadi kan istilahnya buyback itu. Nah kalau emas itu, kalau barang lain kan kalau dijual lagi itu biasanya dengan harga yang standar lah atau dikurangin mungkin kalau barang udah dipakai. Tapi kalau barang masih utuh, kadang-kadang kalau ingin menjual lagi kita malah bisa ngambil untung. Tapi kalau emas biasanya pastinya berkurang, Ustaz. Nah itu ketentuannya itu gimana ya Ustaz kalau misalnya kita ingin butuh misalnya gini membeli emasnya tuh baru jatuh tempo sepekan lah ya. Kita butuh uang dijual lagi ke penjualnya karena kalau dijual ke tempat mungkin itu ada penawaran gitu, boleh buyback atau gimana lah gitu. Tapi kurangnya itu banyak gitu, misalnya per gramnya berapa gitu, pokoknya jatuhnya itu rasanya banyak banget gitu. Itu hukumnya gimana Ustaz? Itu emas ya? Ya. Hukumnya bagaimana kalau buybacknya ternyata potongannya banyak? Iya betul. Boleh atau tidak? Boleh aja, nggak ada masalah. Oh kalau emas seperti itu ya? Potongannya pokoknya terserah yang membelinya lagi gitu ya Ustaz? Yang ingin saya jawab dulu ya, yang kasus yang Ibu tanyakan buyback ini berarti tidak disyaratkan. Maksudnya gini, tidak disyaratkan bahwa pada waktu tertentu kamu pada waktu ini nanti jual lagi pada saya harganya sekian, bukan seperti itu. Tapi ini hanya mengatakan kalau butuh uang ya silakan saja jual, ya bisa ke saya, bisa ke orang lain. Nah itu supaya dibolehkan. Ya bisa jual ke saya pada orang lain.
Kemudian harganya juga nanti harga yang disepakati nanti dengan saya maupun orang lain, maka ini boleh saja ya, hukum asalnya boleh. Kemudian harus sama, apakah harus sama dengan harga beli kemarin? Kalau disyaratkan harus sama, itu haram hukumnya. Ya. Kenapa? Karena itu jadinya jual beli inah. Kalau disyaratkan harus sama, itu namanya bai'ul wafa. Bai'ul wafa ini menurut para ulama, jumhur ulama, hukumnya haram. Baik itu emas atau motor atau lainnya. Yaitu apa? Bai'ul wafa itu contohnya ini. Ya, saya beli motor, ya Ibu. Selain emas tadi ya, tapi yang kasusnya sama. Kemudian sebetulnya saya beli motor dari Ibu ini karena Ibu yang juga kepada saya, Ustadz, saya butuh uang Ustadz 10 juta. Ya, belilah Ustadz saya jual motor ini pada Ustadz, tapi bulan depan saya beli lagi dari Ustadz. Tanggal 10 nanti saya punya uang, saya beli lagi dari Ustadz. Nah, ini memang disyaratkan dari awal. Ya, tanggal sekian saya akan beli lagi, harganya sama ya Ustadz ya, 10 juta nanti saya belikan lagi. Nah, ini nama jual beli wafa. Jumhur ulama mengatakan hukumnya haram. Kenapa? Karena ini hakikatnya hanyalah utang piutang. Nah, bukan jual beli. Ini hanya tipu muslihat dalam akad utang piutang supaya bisa memanfaatkan. Di mana manfaatnya? Manfaatnya saya bisa menggunakan motor Ibu selama 1 bulan. Ya. Nah, manfaat menggunakan motor itulah ribanya. Nah, kalau bebeknya sudah disebutkan, pokoknya bulan depan ya saya beli lagi emas saya. Harganya sekarang ini saya jual 10 juta, nanti saya beli lagi 10 juta. Itu haram jadinya malahan. Ya. Malah haram. Nah, supaya dibolehkan apa? Ya silakan, ini saya butuh uang ya. Saya butuh uang, saya jual emas saya, dan insya Allah kalau saya ada uang saya beli lagi ya, tapi nggak jelas kapannya dan harganya juga. Silakan mau jual ke orang lain juga nggak ada masalah, supaya dibolehkan ya, jual ke orang lain juga nggak ada masalah. Tapi kalau saya ada uang saya beli lagi dan harganya nanti kita sepakati lagi berdua, itu baru boleh. Nah, itu dalam buyback. Jadi kalau ada ibu-ibu ya, misalkan beli mobil, disebutkan ya 5 tahun lagi kami akan bayar dengan harga 80%-nya, berarti itu haram hukumnya. Kenapa? Pada hakikatnya itu hanya utang piutang ya, utang piutang, sehingga uangnya terjamin 80%, dan ya terjaminnya itu menyebabkan akadnya menjadi diharamkan para ulama. Wallahu taala alam. Jelas Ibu tentang Kalau buyback tanpa garansi? disepakati juga sama aja kan Ustaz. Kan tanpa disepakati itu misalnya namanya kebutuhan kan mendadak atau gimana gitu, tidak ada kesepakatan di awal. Ya, boleh. Menurut mazhab Syafi'i, jumhur ulama mengatakan tidak boleh menjual ke orang yang sama. Tapi mazhab Syafi'i membolehkan. Tapi memang di awal tidak ada niat. Kalau disebutkan maka tidak boleh. Ya. Jual aja. Udah nggak ada perjanjian nanti saya beli lagi ini. Karena itu jadi jual beli inah. Jual beli inah ya, barangnya kembali lagi kepada orang yang penjual, seperti kisah tentang Zaid bin Arqam. Ya, jual beli inah. Kayaknya sudah pernah kita sebutkan ya. Zaid bin Arqam, beliau membeli budak istrinya dengan harga 800 dirham, cara nanti dibayar. Kemudian beli lagi oleh istrinya, budak tadi dibeli lagi oleh istrinya, dibayar 600 dirham tunai. Budaknya kembali lagi kepada istrinya. Si Zaid dapat uang 600 dirham tunai dan dia nanti berkewajiban. Maka Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, bisa mashtaraiti, sungguh buruk yang kau lakukan jual beli ini. Katakan pada Zaid, pahalanya berperang bersama Nabi itu dihapuskan oleh Allah SWT. Ya. Ini menunjukkan apa? Jual beli inah, barang kembali lagi pada pemilik semula, dan ada ternyata selisih harga antara tunai tidak tunai, sehingga ya para ulama berhati-hati kalau kita ya transaksinya kalau hanya 2 orang. Nah, solusinya kepada orang ketiga, menjual ke orang
ketiga. Paham maksud saya? Orang ketiga itu maksudnya apa? Kita beli tidak tunai, ya, atau beli emas. Ya, niatnya apa? Sebetulnya kita nggak butuh, karena kita butuh uangnya. Kita beli emas, kita jual lagi ke orang lain. Tapi kalau emas nggak ada untungnya, rugi ya. Contohnya kita butuh modal, beli di lembaga keuangan dengan cara tidak tunai. Ya, contohnya yang boleh tidak tunai itu motor. Nah, setelah kita dapat motornya, sebetulnya kita tidak ingin motor, kita ingin uang, kita jual ke orang lain tunai, sehingga kita dapat uang tunai. Kalau dijual lagi ke lembaga keuangan itu haram hukumnya, karena dia jual beli inah. Tapi kejual ke orang lain namanya tawarruk, para ulama membolehkan, karena memang begitu yang dilakukan para pedagang. Para pedagang mereka beli dari ini, jual ke orang lain mengharapkan keuntungan. Tapi kalau dijual lagi ke orang pertama itu menjadi bisa jual beli inah yang diharamkan. Nah, hati-hati dalam melaksanakan buyback ini. Apalagi ya, intinya buyback itu kalau bisa menyebabkan tipu muslihat dalam utang piutang maka diharamkan. Ya. Bagaimana hukum penjual barang online makanan namun mengambil foto gambar makanan dari Google setelah ada yang order baru dibuat? Baik. Nah, ini hati-hati Bu ya. Karena iklan itu jangan sampai ada unsur bohongnya. Kalau ada unsur bohongnya maka kita termasuk najas. Najas adalah perbuatan yang dosa besar. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najas. Nabi mengharamkan najas. Nah, maka ibu hati-hati. Misalkan kalau makanan, misalkan yang diambil foto online-nya pakai udang, makanannya misalkan bakwan, ada udang. Ternyata ibu jual nggak ada udangnya. Nah, nanti ya kan bagaimana apa? Tertipu pembelinya. Atau nasi goreng ambil dari online, ada sayurannya, apa sayurannya misalkan ada acarnya itu misalkan ada timun, cabai rawit. Begitu kita jual nggak ada timun, cabai rawitnya, maka ini bisa menyebabkan pembeli tertipu. Jelas? Ya, maka hati-hati. Nah, apalagi kalau gambar online itu hasil dari studio. Nah, burger yang kita beli itu nggak ada sebesar itu, tapi di iklannya besar banget. Nah, berarti itu ada unsur penipuan, haram hukumnya, najas. Bagaimana hukum just tip? Just tip ini nggak selesai ya. Just tip supaya dibolehkan. Jasa titip berarti kita bayar aja jasanya langsung, kita kasih harganya berapa. Misalkan lagi di luar negeri, kita tanya berapa harganya, $2. Jasa kamu berapa? Jasa saya 5%. Ya udah kita transfer ini dolar dan 5%-nya. Nah, itu yang supaya dibolehkan. Ya, yang kedua supaya dibolehkan just tip ini, maka akadnya janji jual beli. Ya, silakan, saya lagi di luar negeri, siapa yang mau pesan, janji pesan ya. Jadi dia tidak menyebutkan harga, pokoknya maksudnya tidak menyebutkan harga belinya, tapi dia langsung menetapkan harga dia sendiri. Maka dia katakan nanti saya akan menjual harga sekian, kalau yang mau nanti begitu barang sampai di tempat baru kita transaksi, sekarang pesan aja dulu, gratis kok, nggak perlu bayar misalkan. Nah, itu boleh. Begitu barangnya sampai, dia sudah sampai di Indonesia, maka dia katakan, ini barangnya siapa yang mau pesan, jadi silakan, yang tidak jadi nggak apa-apa. Nah, itu yang dibolehkan. Cara kedua. Titip harga, Masya Allah. Apalagi ini, baru tahu saya ada titip harga. Apa ini? Harga jual dengan menentukan, Masya Allah, menentukan harga jual dengan menentukan harga jual
juga disepakati dengan penjual pembeli barang. Ini nggak paham saya. Coba ibu yang bertanya, ada mikrofonnya. Apa ini titip harga? Maksudnya baru kali ini saya istilah titip harga. Nggak apa-apa ibu, kita lagi belajar semua ibu, jangan malu-malu. Ya silakan titip harga. Karena siapa tahu ada bentuk. Ya, begini Ustaz, sebetulnya titipan teman saya yang saya nggak bisa jawab, saya lempar kemari. Begini Ustaz, dia mau jual rumahnya, tapi dia bilang ada temennya yang menjualkan, tapi dia tidak ambil fee, tapi dia minta menaikkan harga, dititip ke pemilik rumahnya. Itu seperti itu boleh nggak Ustaz? Iya, jadi dia mau jual rumahnya pelan-pelan ibu, pelan-pelan. Jadi jadi penjual rumah ini mau jual rumahnya misalnya taruh 1 M. Iya. Tapi ada orang mau bantu jualin. Nah, itu dia minta titip harga dinaikkan jadi berapa ya waktu itu ya. Pokoknya ada keuntungannya lah, dan si penjualnya juga yang pemilik rumah sepakat. Itu boleh apa tidak Ustaz? Langsung contoh Bu, misalkan si penjualnya 1,1 miliar. Ya, misal seperti itulah ya. Jadi dia ambil titip harga, nanti apabila dibayar 1 miliar diterima penjual rumah, pemilik rumah, si penjual rumah itu makelarnya itu dapat 1 M buat dia pribadi. Itu boleh tidak? Boleh. Boleh titip harga Ustaz ya? Boleh Bu. Tapi yang saya tanyakan, proses jual belinya antara siapa dengan siapa? Oh, saya kurang tahu itu Ustaz. Hah? Saya kurang tahu itu, saya tidak nanya sih, dia cuma tanya titip seperti itu saja, nggak tahu sampai situ. Karena ada bentuknya seolah-olah dia hanya broker, tapi malah dia melakukan akad jual beli. Oh, berarti double dong ya? Paham maksud saya? Dia cuman broker. Ya. Broker untuk memasarkan, berarti sebetulnya hanya hanya mendapatkan fee dalam penjualan, tapi dalam transaksi nama dia menentukan harga sendiri ya. Nah kalau begitu dia bukan sebagai wakil, dia sebagai penjual di sana, maka ini harus menjadi catatan ya. Kalau dia sebagai penjual berarti dia harus membeli dulu barangnya, dia akan jual beli dulu dengan sebelumnya ya. Kalau dia sebagai status sebagai penjual, nah itu yang sering terjadi kesalahannya di sana. Maka suruh saja supaya halal, silakan transaksi dengan orang yang itu pembeli yang sahnya ya, pemiliknya, dan kamu dapatkan fee. Wallahu ta'ala. Oh begitu. Syukran Ustaz. Silakan Ibu. Gunakan mikrofonnya Ibu ya. Assalamualaikum. Ini Ustadz sekarang kan banyak yang COD ya. Ya. Nah itu gimana? Ustadz saya pernah dengar katanya nggak boleh COD, cash on delivery. Ya, barangnya dikirim dulu baru dibayar di rumah gitu. Ya. COD ini tergantung dari prakteknya Bu, hukumnya. Ya. Biasanya yang kita lakukan COD yang seperti apa yang kutanyakan? Coba Ibu dulu. Kalau COD-nya gambarkan secara rinci Bu, supaya bisa kita menjelaskan hukumnya. Ya, anak saya kan pesen itu biasanya beli kerudung kayak gitu, dia beli di Shopee, tapi karena dia nggak punya rekening. Bentar, di Shopee ini si penjualnya live atau dia barang hanya di spek aja? Bukan live, dia lihat di itu aja. Baik. Di spek ya. Nah itu bisa jadi beda hukumnya Bu. Oh gitu. Ya. Antara COD yang mana saya katakan, ayo ibu-ibu siapa yang mau beli ini baju yang ini harganya sekian ya. Nah silakan bayarnya kalau udah sampai saja, nggak ada masalah. Nah ini beda harganya hukumnya dengan kita lihat barang hanya speknya saja ya. Lihat speknya kemudian COD. Baik, kemudian setelah itu? Ya, kemudian setelah berarti itu. ini kasusnya yang lihat barang spesifikasi aja ya? Ya, lihat dari situ kemudian, dia pilih barangnya, terus kemudian diantar, dia di rumah baru dibayar. Baru dibayar. Ya. Baik. Apa hukumnya yang seperti ini? Jadi kita ngelihat barang spesifikasi barang, foto, speknya rinci. Kemudian kita
check out. Check out ini maknanya apa? Jual beli atau apa ini kira-kira menurut Ibu? Jual beli? Check out ya istilahnya ya pelajaran. Check out itu sudah terjadi jual beli atau belum itu? Nah, kalau itu waktu kita check out itu dipahami sudah terjadi jual beli, maka dia haram hukumnya. Kenapa haram? Barangnya belum kita terima, uangnya belum kita bayar. Terjadilah di sini hukum hutang dengan hutang. Nabi mengharamkan jual beli hutang dengan hutang. Paham? Belum? Saya ulangi lagi. Kita membeli barang, spesifikasi barang, ya. Barangnya kan belum kita terima kan? Berarti apa statusnya? Apa status barangnya? Hutang. Hutang itu lawan dari tunai. Kalau tunai itu barangnya ada di kita terima, itu tunai. Sekarang barangnya baru dikirim pada kita, berarti itu apa? Bukan tunai, berarti apa? Hutang. Kita sudah bayar apa belum? Belum. Berarti kita juga apa? Hutang. Dan para ulama mengharamkan jual beli utang dengan utang. Kita sama deliverynya. Kalau check out itu maknanya jual beli. Nah sekarang saya tanya lagi, check out itu maknanya apa kalau ibu-ibu pahami check out itu? Pesan Ustaz. Nah, udah dibayar. baik. Sekarang saya tanya pesan Ustaz ya. Coba. Pesan berarti kita pesan barang ya. Check out itu artinya pesan supaya sama ini pemahaman kita sama ibu-ibu ya. Kalau berbeda-beda antara orang nanti berbeda-beda lagi hukumnya. Kita ingin menyamakan mindset dulu pemikiran kita. Jadi kita nggak sepakat ini ya. Berarti ini check out itu bukan artinya bukan jual beli ya. Sepakat ya. Kalau itu jual beli berarti hukumnya apa? Haram. Para ulama sepakat hukumnya haram. Kalau check out itu artinya jual beli. Sekarang pesan Ustadz, check out itu kita pesan barang. Begitu sampai baru kita apa? Bayar. Jual beli. Ya. Begitu barangnya sampai baru kita cek dulu barangnya sesuai atau tidak, baru kita jual beli. Nah pertanyaannya, ibu jual belinya dengan siapa? Dengan kurir atau dengan pedagangnya? Emang kurir ada dapat tugas dari penjual? Kamu sebagai kurir petugas saya? Nggak ada kan? Paham? Tetap haram. Berarti jual belinya kapan? Pas check out itu. Kapan jual belinya? Akan jual belinya? Kan baru pesan itu. Sekarang sampai barangnya. Berarti kita harus kabari kepada si penjual supaya jual beli. Iya ini barangnya sudah sampai. Ya saya cocok. Sekarang saya bayar. Nah itu baru jual beli. Akan jual beli. Atau saya oke. Ya. Berarti kita kasih tahu ini jual beli barangnya setuju apa cocok. Harus dijawab dulu kan sama dia. Tapi boleh nggak ibu mengatakan kepada kurirnya, Pak pokoknya kalau udah diterima nggak boleh ya, pokoknya harus bayar. Itu yang nggak boleh. Ya. Nah berarti apa? Ternyata COD ini banyak barangnya nggak sesuai. Nah, maka supaya dibolehkan COD itu kita konfirmasi pada pedagangnya ya barangnya sesuai. Jadi COD yang boleh itu yang bagaimana? Pesan, begitu datang kita lihat setuju baru kita bayar, itu yang dibolehkan. Kalau tidak maka dia tidak boleh. Wallahu ta'ala. Itu sih gampangnya. Kalau yang live Ustaz, Yang lain live bisa langsung itu kan berarti kita transaksi langsung sama penjual. mikrofonnya dikasihkan Ibu. Mikrofonnya, ya. Kalau yang membelinya saat live, penjualnya mungkin itu langsung transaksi Ya. di situ ya boleh. Sekarang penjualnya saat live. Ya. Kalau tadi spesifikasi. Sekarang penjualnya langsung melihatkan barang. Ya.
Ini ibu-ibu bajunya misalkan ya harganya 15.000, siapa yang mau? Saya pesan. Ya akhirnya dikirim. Yang dikirim barang yang saya tunjuk ini atau barang yang di gudang? Di gudang. Haram hukumnya. Kenapa haram? Yang saya jual yang ini, saya sudah ngasih tahu yang ini. Kenapa ngasih barang dari gudang? Yang terjual itu yang ini. Ya berarti ini muayyan. Tapi kalau tas kayak gitu, kalau Jelas? Maka hati-hati dah. Yang di ya selalu kita pakai juga kayak Ya. tinggi yang Maka kalau ibu bilang jual ini, berarti ibu harus ngirimnya yang ini. Ngirim. Nah begitu sampai oleh pembeli barangnya sesuai. Sekarang saya transfer ya. Nah begitu barangnya sampai, berarti kita sudah terjadi jual beli. Ya. Maka jangan sampai ya COD tapi barangnya di sini yang kita sebutkan ya, tapi yang dikirim dari gudang, maka itu bisa menjadi khianat dalam jual beli, berkhianat. Ya. Baik, kira-kira satu lagi ya terakhir ya Bu ya, saya mohon izin karena saya harus ke Pulau Gadung. Misalkan Ustadz ya, yang barusan kan kalau beli satu, kalau yang live itu beli satu, padahal kita mau belinya 5. Berarti yang 4 kan ambil dari gudang, yang 4 haram. Kita kasih tahu. Jadi supaya boleh bagaimana? Kita kasih tahu ibu-ibu, ini contohnya aja ya. Contohnya seperti ini, gampang sebetulnya supaya halal. Ya, supaya halal kita kasih tahu ini barang contoh, nanti yang kami kirim dari gudang kira-kira seperti ini. Nah, jadi boleh semuanya. Ya. Alhamdulillah. Karena mudah jawabannya, silakan satu lagi, boleh. Ada lagi? Ada lagi? Oh. Yang kertas Ustadz masih ada? Kalau pakai COD udah ya. Bagaimana hukumnya memakai kartu kredit untuk membeli barang secara cicilan tanpa bunga? Ya, pertama memiliki kartu kreditnya. Kalau konvensional jelas ini ya, berarti kita tadi sudah kita ingatkan tidak boleh bermuamalah dengan bank konvensional. Bagaimana kartu kredit bank syariah? Bank syariah boleh. Ya, kemudian kalau tanpa bunga, ya harusnya kalau syariah tidak bunga, ya. Nah, tapi kalau konvensional tanpa bunga, tapi kalau terlambat kena bunga, berarti itu haram. Ya, alhamdulillah. Boleh saya izin Bu? Mepet, takut mepet waktunya Bu ya. Ya, saya izin ya Ibu ya. Kita semoga yang kita pelajari ini bermanfaat ya, Allah jadikan menambah keimanan kita kepada Allah dan Allah jadikan mudah untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.